Baik, selamat siang Yuni. Siang Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Deg-degan Kak. Deg-degan ya, karena sekarang yang tadinya berapi sekarang sendiri ya. Oke. Yuni tahu kenapa kita bisa berdua saja di sini untuk melakukan kegiatan apa setelah dari bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok? Enggak tahu Kak. Oke, jadi di sini kegiatan yang terakhir kita akan melakukan konseling individu, yaitu konseling yang akan dilakukan kepada Yuni sendiri tanpa yang lain, hanya kita berdua saja. Tapi Kak, aman nggak? Aman, dijamin aman, karena di sini kita juga menggunakan asas gitu, beberapa asas, yaitu seperti asas kerahasiaan yang dimana semua data yang Yuni ada dalam diri Yuni dan Yuni ceritakan itu tentunya hanya kita berdua saja yang tahu tanpa ada pihak ketiga yang tahu. Yang selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini tentunya Ibu harap Yuni bisa terbuka dengan semua permasalahan yang Yuni alami. Dan yang terakhir itu adalah asas kesukarelaan, yang dimana Yuni dengan sukarela membagikan ataupun menceritakan permasalahan Yuni. Nah, namun sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Yuni, agar memperlancar kegiatan hari ini. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, apakah sebenarnya Yuni sudah siap? Sudah. Nah, tapi di sini juga Ibu ingin menjelaskan bahwa dalam konseling individu ini akan dilakukan selama 10 menit ke depan. Dan Ibu harap dalam 10 menit ke depan Yuni bisa menceritakan semua permasalahan Yuni dan kita bisa mencari jalan keluarnya bersama-sama. Baik Kak. Nah, apakah Yuni sebelumnya tahu apa itu konseling individu? Belum tahu. Nah, jadi konseling individu ini merupakan suatu proses dalam bimbingan dan konseling, yaitu untuk membantu klien memecahkan permasalahan mereka yang mungkin tidak terselesaikan di dalam konseling kelompok dan akhirnya dibawa ke dalam konseling individu, seperti itu. Nah, Paham Kak? paham. Nah, tujuannya ini paham nggak? Tujuannya? Ya, Nggak tahu. nah tujuannya itu juga untuk membantu, tentunya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang Yuni alami, yang terutama ya. Dan itu juga untuk mencegah yang mungkin kemungkinan yang bisa terjadi ke depannya gitu terhadap Yuni, seperti itu. Apakah bisa dipahami Yuni? Bisa Kak. Nah, untuk sekarang Yuni bisa relax dulu ya, tarik nafasnya dulu, tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, itu juga bisa Yuni ulangi, kita ulangi dalam 3 kali ya. Ya udah. Hembuskan. Oke. Apakah Yuni sudah merasa rileks atau masih merasa tegang? Masih tegang. Masih tegang. Oke, kita lakukan lagi sekali ya. Yuni bisa menarik nafas, tahan, hembuskan. Perlahan. Bagaimana? Udah? Sudah, atau enggak Yuni bisa peregangan dulu sebelum kita memulai? Nah, sekarang kita lanjut saja. Nah, sekarang Yuni apakah bisa menceritakan kembali permasalahan yang Yuni alami, kenapa suka menghindari pengerjaan tugas? Apakah ada faktor lain yang mendukung perilaku tersebut? Mengenai faktor mendukung sih, karena kan Yuni itu kalau menunda tugas lebih ke main game dulu. Nah, dari game itu Yuni merasa kayak senang itu loh main game dulu. Nanti kalau tugas tuh belakangan aja bisa tuh dikerjakan. Kalau main game itu kan bareng-bareng sama temennya. Kalau ini nggak main game, pas itu nanti kan ditinggal sama temennya kayak gitu. Oke, jadi di sini pola pikirnya Yuni yang cukup keliru ya, tapi ditunjukkan dengan perilaku yang seperti yang Yuni katakan tadi, perilaku yang lebih menyenangkan. Tapi di sana kan dimulai dari pola pikir Yuni yang salah gitu. Nah, tentunya itu menurut Ibu itu termasuk kesenangan yang sesaat, bener nggak? Iya sih, karena Yuni itu kalau di rumah jarang diawasi sama orang tua Yuni. Kenapa? Karena mungkin apakah orang tua Yuni jarang memperhatikan anaknya belajar? Kebetulan
saya itu kerja di luar kota gitu, bolak-balik kadang-kadang dia nginep di hotel. Oke, mungkin karena pekerjaan yang sudah larut malam gitu ya, mungkin tidak memungkinkan untuk balik, jadinya mereka menginapnya di hotel seperti itu ya. Ya, di rumah sama pembantunya aja. Pembantunya aja itu, oh ibu bisa ambil kesimpulan bahwa Yuni itu sebenarnya sering merasa sendiri ya kan, karena juga kenapa Yuni bisa gabung-gabung takut ditinggal teman, karena di rumah Yuni sendiri tanpa ada tanpa ada pengawasan dari orang tua. Ya, kalau main game kan bisa ngobrol sama teman, apalagi main game Mobile Legends kan bisa menyalurkan suara di sana, Free Fire kayak gitu juga. Oke, nah jadi di sini juga ibu sudah bisa mendapatkan kesimpulan kenapa Yuni juga bisa suka menghindari pengerjaan tugas, gitu kan? Oke, selain Yuni merasa sendiri, ada nggak faktor lain itu? Misalnya memang tugasnya yang sulit atau bagaimana? Kalau masalah tugas sih kan sekarang udah zamannya internet. Nah ini memanfaatkan juga internet itu, dari sana ini nyari jawaban kalau Yuni benar-benar nggak tahu. Oke, jadi sebenarnya Yuni bisa mengerjakan tugas itu ya, cuma karena memang Yuni merasa kesepian, Yuni lebih memilih melakukan kegiatan menyenangkan yang lain daripada mengerjakan tugas. Iya, kalau mengerjakan tugas kadang-kadang bareng-bareng sama teman gitu. Jadi Yuninya ini kayak kurang, lebih suka berbaur dalam mengerjakan segala sesuatu ya. Iya, nggak mau kayak sendiri itu bosen jadinya, cepet ngantuk. Nah, mungkin di sini saran yang bisa ibu berikan, Yuni mungkin dengan cara bisa memantau diri dulu terlebih dahulu dan juga bisa pengendalian rangsangan dari luar. Nah, pengendalian rangsangan dari luar ini misalnya ketika Yuni sudah mendapatkan tugas, tapi Yuni lebih memilih untuk bermain game atau melakukan kegiatan menyenangkan yang lain. Nah, di sini Yuni bisa dulu memfokuskan diri Yuni kepada tugas Yuni dan mengesampingkan rangsangan yang muncul ketika ingin melakukan kegiatan yang lain seperti itu. Nah, misalnya Yuni kayak kayaknya aku harus buat tugas ini terlebih dahulu, walaupun segimana aja senangnya sama teman, tapi tugasnya lebih utama karena tujuan Yuni sekolah itu untuk meraih prestasi dan juga bisa membanggakan orang tua gitu kan. Nah, saatnya kalau misalnya Yuni terus dengan hal-hal menyenangkan yang Yuni lakukan itu emang itu berdampak positif bagi diri Yuni, tapi itu cuma bertahan sementara. Nah, Yuni juga bisa kok setelah menyelesaikan tugas terlebih dahulu baru bisa bermain game ataupun melakukan kegiatan yang lain. Nah, kalau dari Yuni sendiri apa sih biasanya yang paling efektif gitu? Selain saran yang sudah ibu kasih, atau mungkin saran yang ibu kasih itu bisa Yuni terapin gitu? Mungkin dari Yuni itu kan Yuni suka berbaur sama teman, bikin tugas kayak gitu. Mungkin Yuni membagi waktu antara bermain game sama bikin tugas. Kalau main game terlebih dahulu kan masih mikirin tugasnya. Kalau bikin tugas dulu langsung main game kan nggak ada pikiran lagi. Berarti sarannya ibu kasih itu cukup efektif buat Yuni ya. Oke, mungkin nanti bisa diterapkan kalau misalnya Yuni tidak bisa bekerja sendiri, bisa seperti yang Yuni katakan tadi, cari teman yang dimana kalian bisa mengerjakan tugas bareng-bareng yang memang pekerjaan tugasnya itu masih bersifat sama, dan setelah itu barulah kalian bisa entah itu bermain game ataupun jalan-jalan, itu pun bisa dilakukan tanpa ada beban tugas lagi. Nah, apakah bisa diterima masukan dari ibu? Bisa Kak. Bisa. Oke, nah selain itu juga Yuni bisa kayaknya ya seperti ibu katakan tadi, itu dengan cara memantau diri, kan self monitoring gitu kan. Dan di mana Yuni bisa memantau perilaku dan pikiran yang menyebabkan keinginan untuk menghindari tugas tersebut seperti itu ya. Kan misal kayak seperti yang katakan tadi, oke, ini kita kerjakan tugasnya dulu yang utama, setelah itu barulah ke kegiatan yang lainnya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, setelah ini apakah Yuni berjanji untuk lebih tepat dalam mengerjakan tugas tanpa menghindari? Sekarang berjanji Kak. Oke, berjanji ya, karena juga ujiannya udah dekat ya. Iya, tanggal berapa ya? Tanggal 28 Mei ini udah ujian, soalnya sisanya tuh ada remedian juga Kak. Oke, berarti kalau sebelum kita akhiri karena sudah menunjukkan 10 menit, apakah ada yang ingin Yuni sampaikan kepada ibu?
Nggak ada, cuma bilang makasih banyak ke kakak udah membantu Yuni. Oke, baik, sama-sama Yuni. Dan nanti kalau misalnya Yuni masih mengalami kesulitan, bisa minta tolong ke kakak ya. Oke, nah sebelum, karena tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa juga. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, kakak tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Om. Silahkan Yuni bisa kembali ke kelas. Terima kasih Kak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Yuni. Hati-hati ya. Oke, Kak. Nah, sebut